Selamat datang di YouTube channel QHSSC Indonesia. Kali ini media pembelajaran kita akan bahas tentang perbedaan antara JSA dengan HIRA-DC. Baik, kita sebelum masuk ke perbedaan, kita harus memahami dulu definisi dari HIRA-DC dan JSA itu sendiri. JSA adalah dokumen yang memberikan pedoman dalam mengidentifikasi secara jelas bahaya-bahaya dan insiden potensial dari setiap langkah atau tugas pekerjaan dan mengembangkan solusinya. Sedangkan HIRA-DC adalah dokumen mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin dalam perusahaan. Untuk selanjutnya dilakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut. Jadi, itu definisi terhadap keduanya. Dan dari definisi ini kita bisa menyimpulkan perbedaan-perbedaan antara HIRA-DC dan JSA itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbedaan antara JSA dan HIRA-DC. Nah, sekarang JSA itu yang dinilai adalah langkah-langkah dari setiap pekerjaan yang akan dilakukan mulai sampai dengan selesai. Nah, yang kedua, penilaiannya di sini bertitik berat pada person atau orangnya. Dan yang ketiga, langkah untuk pengendaliannya sifatnya ke personal tersebut yang melakukan pekerjaan tadi, gitu ya. Nah, yang keempat, titik permasalahan atau fokus pada JSA adalah untuk mengurangi dampak unsafe action. Itu tujuannya. Dan yang terakhir, JSA merupakan dokumen level 3 dalam struktur dokumen. Nah, tadi di awal kita lihat sebelum pembukaan itu ada struktur dokumen. Jadi, masuknya JSA ini ke level struktur yang ketiga. Gitu ya. Lalu, bagaimana dengan HIRA-DC? Nah, HIRA-DC itu yang dinilai adalah bahaya dan resiko dari suatu pekerjaan. Yang kedua, faktor yang dinilai adalah kekerapan dan dampak dari bahaya tersebut, gitu. Jadi seberapa sering dan juga bahaya tersebut itu konsekuensinya seberapa sih, gitu, terhadap perusahaan, gitu ya. Nah, yang ketiga itu yang dinilai untuk diturunkan bukan ke personilnya, tapi lebih ke bahaya yang ditimbulkan sampai batas yang bisa diterima atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, yang terakhir, HIRA-DC ini merupakan dokumen level 2 dalam struktur dokumen, gitu. Tadi kalau JSA level 3, kalau HIRA-DC ini level 2. Oke? Ada hal yang harus kita ketahui kapan sih JSA itu tidak kita gunakan, gitu ya. Nah, yang pertama, JSA itu tidak kita gunakan apabila durasi kerjanya lebih dari satu shift, gitu ya. Nah, kalau sudah satu shift itu JSA-nya kita tidak bisa kita gunakan. Terus yang kedua, pekerjaan yang bentuknya itu teamwork. Nah, ini juga tidak bisa nih kita gunakan JSA. Terus yang ketiga, mesin mekanik yang terhubung, gitu. Jadi kalau seseorang yang dia mengerjakan sebuah mesin mekanik yang terhubung, nah ini kita tidak bisa gunakan JSA. Yang keempat, sistem yang berinteraksi, gitu. Nah, ini juga nggak bisa kita gunakan JSA. Yang kelima, peralatan atau bahan kimia baru. Yang keenam, untuk pemeriksaan awal. Dan yang ketujuh, izin kerja yang ditolak. Nah, jadi 7 hal tersebut itu kita tidak bisa gunakan untuk JSA. Demikian presentasi kami kali ini. Semoga Anda menyukainya. Untuk Anda, agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya, silakan Anda subscribe YouTube channel kami di YouTube channel QHSSE Indonesia. Jika menurut Anda konten yang kami punya itu cukup menarik dan cukup baik, silakan Anda share ke teman Anda yang patut Anda berikan. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan Anda berikan like di kolom like. Apabila Anda memiliki komentar, ide, feedback untuk kami, silakan tuliskan komentar tersebut di kolom komen. Terima kasih.